Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira secara spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari tahun 1974 di Skotlandia, yaitu antara pecatur Skotlandia Kenneth B. McAlpin melawan pecatur Inggris James Lumsden. Tentu saja mereka berdua bukanlah nama yang sangat besar dan baru kali ini kami munculkan dalam video. Tapi sebagai ciri khas channel ini, Wong Catur hanya memilih dan mengupload partai-partai indah dengan langkah pengorbanan perwira mengejutkan dan spektakuler. Walau terkadang berasal dari nama-nama yang mungkin sahabat-sahabat bahkan baru mendengarnya. Dan yang tidak kalah penting, partai ini diabadikan di banyak situs catur dunia karena keindahannya. Seindah dan semengejutkan apa langkah-langkah dalam permainannya? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Sebelum kita mulai, silakan sahabat-sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar mendapat pemberitahuan pada setiap video baru kami. Pada permainan kali ini, Kenneth McAlpin memegang buah putih dan James Lumsden memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan hitam menjawab pion G6, sekaligus sebagai persiapan gajah fianchetto sayap raja. McAlpin mendorong pion D4 dan James Lumsden melanjutkan rencana dengan gajah fianchetto G7. Formasi yang kurang populer ini dikenal sebagai modern defense yang banyak sekali varian lanjutannya. Kenneth McAlpin melakukan pengembangan kuda sayap menteri ke petak C3 dan hitam menjawab dengan dorongan pion D6. Putih kemudian mengirim gajah petak terang ke C4 yang tentu saja mulai mengincar pion penting F7. Jawaban dari hitam adalah pengembangan kuda F6. Menteri putih maju ke petak E2. Kuda sayap menteri milik James Lumsden juga dikembangkan ke petak C6 sekaligus memberi tekanan pada pion putih di petak D4. Kenneth McAlpin lalu mendorong pion E5 menyerang kuda. James Lumsden memberi jawaban agresif, yaitu kuda kali pion D4 menyerang menteri. Ini adalah posisi baru langkah ke-6, dan setelah ini adrenalin kita akan terus dipacu sampai akhir dengan permainan yang begitu agresif dan mengejutkan. Silakan sahabat-sahabat semua menahan nafas, karena Kenneth McAlpin tidak menyelamatkan menterinya, dan lebih memilih pion kali kuda F6 menyerang gajah. Ini artinya, dengan penuh kesadaran dan perhitungan matang, dia mengorbankan menterinya baru di langkah ke-7. James Lumsden menerima pengorbanan, yaitu kuda kali menteri, dan tentu saja putih harus melanjutkan permainan tanpa perwira tertinggi yang sudah dipilih menjadi tumbal. Mari kita lanjutkan karena partai ini memang begitu menegangkan. Putih lanjut dengan pion kali gajah, kali ini menyerang benteng. Benteng hitam bergeser ke petak G8 sebagai satu-satunya tempat penyelamatan, dan kini berbalik menyerang pion putih yang sudah jauh merangsek ke baris ke-7. Kenneth McAlpin memukul kuda hitam dengan menggunakan kuda G. Hitam lanjut dengan benteng kali pion G7. Gajah petak gelap milik putih dikirim ke H6 menyerang benteng, dan sekarang dia punya pilihan rokade ke kedua sayap. Benteng hitam kembali mundur ke petak G8. Di langkah ke-11 ini, Kenneth McAlpin melakukan rokade dan dia memilih sayap menteri. Hitam mendorong pion ke E5 sambil memberi jalan pengembangan bagi menterinya. Putih memberi jawaban agresif, yaitu pion F4 menantang pertukaran. Penawaran diterima oleh James Lumsden pion kali pion, dan Kenneth McAlpin memberi respon menarik. Tidak memukul kembali pion tersebut, melainkan melompatkan kudanya ke petak E4. Hitam memberi jawaban terbaik, yaitu mendorong pion ke petak G5. Ini akan membatasi ruang gerak gajah petak gelap milik putih. Kenneth McAlpin tetap bermain agresif, yaitu mendorong pion H4 menantang pertukaran. Kembali hitam menerima tawaran, pion kali pion sambil bentengnya menekan pion G2. Putih kuda kali pion F4 sambil memberi pengawalan bagi pionnya. Jawaban dari James Lumsden adalah gajah F5 menyerang kuda E4 yang memang terlihat sangat berbahaya. Kenneth McAlpin mengambil tempo gajah B5 skak. Raja hitam bergerak maju ke petak E7. Dari sini, rangkaian serangan putih yang begitu indah dan beruntun akan mengirim Raja Hitam menuju kematian. Dia memulai dengan kuda D5 skak.
tak ada pilihan bagi Raja Hitam selain maju lagi ke petak E6. Di sini sebenarnya ada beberapa pilihan lanjutan bagi putih, tapi sepertinya dia sengaja memilih yang paling indah dan menegangkan, yaitu pengorbanan kuda ke J5 skak. Hitam memberi jawaban terbaik, yaitu menerima pengorbanan dengan pion kali kuda. Benteng H milik putih bergeser ke E1 skak. Hitam menutup skak dengan gajah ke E4 dan itu juga adalah jawaban terbaik. Kenneth McAlpin lanjut dengan benteng kali gajah skak. Pada posisi ini hanya ada dua pilihan bagi hitam. Jika rajanya bergeser ke petak D6, maka putih akan punya banyak pilihan skakmat, yaitu kuda E7, gajah F4, atau kuda C3, dan ketiga-tiganya akan berbuah skakmat. Di partai aslinya, James Lumsden memilih langkah satunya, yaitu menggeser raja ke petak F5. Kenneth McAlpin kemudian melanjutkan dengan langkah terbaik, yaitu kuda E7 skak. Dan ini artinya putih kembali melakukan pengorbanan perwira, yaitu benteng E4. Hanya saja di sisi lain benteng putih juga sedang menyerang menteri. Sebenarnya saran engine di titik ini adalah hitam mengorbankan menterinya dengan memukul kuda, meski putih tetap akan unggul sangat signifikan. Pilihan lain bagi hitam adalah menggeser raja ke petak F6. Tapi itu juga akan berakibat sangat fatal, yaitu putih akan mengakhiri permainan dengan benteng ke F1 skakmat. Di partai aslinya, James Lumsden memilih jawaban lain, sehingga kematian bagi rajanya datang hanya bisa ditunda satu langkah, yaitu menerima pengorbanan dengan raja kali benteng. Dalam posisi kalah materi secara signifikan, putih sebenarnya punya peluang untuk memukul menteri dengan benteng. Tapi Kenneth McAlpin tidak melakukan itu. Menteri hitam dibiarkan tetap berdiri mematung di petak D8 untuk menjadi saksi rajanya digempur habis-habisan tanpa bisa memberikan bantuan sedikit pun. Putih melanjutkan serbuan super maut ini dengan benteng E1 skak. Di posisi yang sudah sangat terdesak, hampir semua tempat pelarian Raja Hitam telah terkawal oleh para perwira putih, kecuali petak ini. Sehingga Raja Putih terpaksa bergeser ke D4. Kita telah sampai di penghujung laga. Sampai di sini, bisakah sahabat-sahabat semua menemukan langkah lanjutannya? Ya, benar sekali. Kenneth McAlpin menutup permainan sangat indah ini dengan mendorong pion C3. Dan sang Raja Hitam pun terkapar mengembuskan nafas terakhir di tengah gelanggang permainan. Sungguh rangkaian serangan luar biasa indah dan berani dari seorang Kenneth McAlpin, di mana dia tadi melakukan langkah kejutan mengorbankan menterinya ketika laga masih sangat awal, yaitu di langkah ke-7. Wow, luar biasa. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.